Perjalananku kali ini menghayapkan ke sebuah desa yang berada dekat segitiga bermuda, yaitu Desa Kermi. Ya, Kermi. Desa Kermi adalah desa legenda para shinobi. Pada zaman Perang Dunia Shinobi ketiga, banyak shinobi hebat yang tewas dalam peperangan akibat Kermi. Maka dari itu, kenapa para warga selalu bergaru-garu kurit bertujuan untuk mengatur aliran titik cakra supaya mereka tidak tewas. Dan kada seapa aku pun beristirahat di lampau yang minimalis ukuran 45 tanpa DP dan akad dengan cicilan hanya 100 juta per bulan dengan jangka waktu seumur hidup. Saat asik bersantai, timbulnya aja ada pulang shinobi Kermi tadi yang sedang asik bergaru purit. Dan aku pun kada tahan karena bau burit yang sangat berbau bala. Haram nah bau bala lalu. Kopi adalah hasil bumi utama di Desa Kermi. Kopi merupakan salah satu minuman yang mirip sekali dengan kopi. Dan dahulu, orang menyebutnya dengan sebutan kopi. Dan sesuai perkembangan zaman, dari hari ke hari hingga saat ini, akhirnya orang menyebut kopi dengan kopi. Proses pembuatan kopi dari sebuah biji-bijian hingga menjadi pupuk yang kawat dituntum sangatlah ngalih benar. Biji kopi perlu disangrai dengan teknik taijutsu tingkat tinggi guna mengatur suhu biji agar biji kopi tidak mudah hangit saat disangrai di suhu api 100.000 derajat Celcius. Biji kopi yang berwarna coklat kehitam-hitaman atau hitam kecoklat-coklatan menandakan kopi siap untuk ditumbuk menjadi bubuk kopi. Tak lupa dicium biji kopinya untuk memastikan telah matang. Dengan cara, jika biji kopi berbau kopi, berarti itu adalah kopi. Tetapi jika berbau bala, berarti itu adalah muntung yati. Sembari aku hendak mandi wajib, agar menikmati kopinya nanti lebih nikmat, biji kopi yang siap tumbuk pun aku serahkan kepada Ibu Saskia. Ya, Saskia Metik. Bu, ini kopinya bu. Oh iya Ngul, makasih ya. Langsung saja Ibu Saskia Metik menimbang biji kopi untuk disesuaikan takarannya. Karena untuk menumbuk kopi harus sesuai takaran untuk menentukan hasil serbuk kopi yang nikmat. Setelah dirasa cukup, kemudian biji kopi ditaruh ke ceper seng untuk kemudian diratakan permukaannya diharu-haru dan siap untuk ditumbuk menggunakan teknik bokong. Ya, bokong. Teknik ini telah berkembang pada abad Romawi kuno 102.370 sebelum Masehi. Teknik bokong ini diyakini masyarakat Kermi dapat membuat kopi menjadi halus dan lembut dan mendapatkan cita rasa serta aroma kopi unik dan khas. Setelah tekstur kopi menjadi lanik dan halus, maka kopi siap untuk diseduh dan dinikmati bersama-sama warga desa Kermi. Dengan ayakan maut Ibu Saskia Metik, kopi pastinya akan menjadi sangat liwar nyaman, menjadi teman bersantai di sore hari, melepas lelah penat bergawi. Seperti yang aku duga, bau harum yang tercium ke seluruh pelosok kampung membuat para warga tergoda akan kenikmatan kopi tumbuk ini. Aku pun berbagi dan join kopi bersama mereka satu cangkir sekampungan agar menjadi lebih merakyat dan bersahaja. Kami pun berunggut-unggut kenyamanan karena kopi memang memberikan kenikmatan dan kesegaran tiada tara. Akhirnya setelah menikmati kopi, kami pun mulai garu-garu kegatalan di purit. Alhasil, kami semua bekermian. Iya, bekermian. Piti kemana? Sudah dipicek, sudah.